Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marah Hafidah Robbani. Saya moderator dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai inventarisasi elemen lanskap lab terpadu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nur Zaki, kemudian ada Uray Marum, ada Hendra Gunawan, Lestio Permana, Depi Nurpianti, Putri Ananda Aulia, dan saya sendiri Marah Hafidah Robbani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pembaca materi pertama, yaitu Nur Zaki, untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaki, saya sebagai pemateri pertama. Elemen lanskap berdasarkan elemen dasar BUD 1988, yaitu bentukan lahan, landform, bentukan lahan yang ada di lab gedung Poltesa, bentukan lahan lab terpadu tidak rata, inventarisasi landform. Sebaiknya landform lab terpadu diratakan terlebih dahulu supaya lebih mudah menata elemen yang ada di atasnya. Selain itu, batu-batu besar sebaiknya disingkirkan untuk menghindari bahaya. Hal ini seharusnya dijadikan sebagai prioritas. Baiklah, untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menyampaikan poin tentang tanaman. Yang pertama di sini ada Strelitzia nicolai, kemudian ada Saraka, kemudian ada bunga kertas ungu. Untuk inventarisasi tanaman berikut, tanaman yang sudah mati dan layu sebaiknya disingkirkan. Rumput-rumput liar di sekitar tanaman itu seharusnya dipangkas agar terlihat lebih rapi. Kemudian di slide berikutnya masih tentang tanaman. Di sini ada palem kuning, kemudian ada Dracaena marginata, kemudian ada Canalilis. Inventarisasi tanaman, pot tanaman yang terlihat kotor itu sebaiknya dibersihkan. Kemudian tanaman liar dan dedaunan yang layu itu sebaiknya disingkirkan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Lestio untuk menyampaikan materinya. Saya akan menyampaikan poin tentang tanaman. Kita lihat di gambar ada 3 gambar, yaitu rumput payung, mangga, dan mengkudu. Inventarisasi tanaman. Ketiga tanaman ini tidak memiliki nilai keindahan sama sekali. Justru terlihat sangat berantakan dan tidak terawat. Daripada terbengkalai seperti ini, lebih baik disingkirkan. Ini kita ke slide berikutnya, yaitu ada bandotan, pisang kipas, dan Lionothamnus. Inventarisasi tanaman. Walaupun merupakan tanaman liar, bandotan memiliki nilai keindahan tersendiri. Tanaman ini tidak perlu disingkirkan, hanya perlu dirapikan saja. Pembaca materi selanjutnya adalah Hendra Gunawan. Saya persilakan kepada Hendra Gunawan untuk menyampaikan materinya. Baik, selanjutkan masih di tanaman. Terdapat 3 gambar di slide, yaitu tanaman Cussonia, tanaman Casuarina, kuning Hamiana, dan tanaman Yellow Elder. Inventarisasi tanamannya yaitu bebatuan di bawah Yellow Elder sebaiknya disingkirkan supaya enak dilihat. Lanjut ke slide berikutnya. Terdapat tanaman kelapa sawit, tengkokak, dan cabai. Inventarisasi tanamannya yaitu tanaman ini seharusnya ditata dengan baik agar terlihat lebih rapi, terutama untuk tengkokak dan cabai. Kemudian, saya persilakan kepada Putri Ananda Aulia untuk menyampaikan materinya. Saya Putri Ananda Aulia akan menyampaikan poin bangunan dan perkerasan atau pavement. Pada poin bangunan, gedung lab terpadu ini harus selalu dirawat agar tidak berubah fungsi. Untuk bagian atas gedung yang berwarna cat kuning, itu sebaiknya dicat ulang atau dibersihkan agar tidak terlihat kotor. Pada poin selanjutnya yaitu perkerasan atau pavement. Perkerasan di halaman lab terpadu menggunakan pasir dan batuan kecil. Seharusnya perkerasan lab terpadu ini diganti dengan aspal atau semen agar tidak berdebu pada saat musim panas dan tidak tergenang air pada saat musim hujan. Hal ini menjadi prioritas utama. Terima kasih. Baiklah, untuk yang terakhir, saya persilakan kepada Depi Nurpianti untuk membacakan materinya.
saya akan menyampaikan poin tentang site struktur. Di sini ada 3 gambar, yaitu gambar yang pertama dan kedua step, dan gambar yang ketiga range. Inventarisasi site struktur. Kedua site struktur tersebut terlihat tidak terawat. Jika tidak ingin ada perubahan fungsi, sebaiknya dirawat dengan baik. Kita ke slide berikutnya, yaitu water atau air. Di sini ada sumur. Inventarisasi sumur. Rumput-rumput liar yang ada di sekitar sumur sebaiknya dipangkas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga mudah dipahami dan tidak membosankan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.